Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Daniar, Prodi 22 PGIM 1 semester 5 dari Institut IAIN Bone. Nah, saya ingin menjelaskan pengertian pembelajaran PKN menurut saya. Kedua, mengapa penting belajar PKN menurut saya, dan kontribusi saya sebagai Gen Z untuk pendidikan Indonesia. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran PKN menurut saya. Nah, menurut saya pembelajaran PKN adalah upaya pendidikan yang bertujuan membentuk individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi. Pembelajaran ini mengajarkan pentingnya berperan aktif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, PKN juga mendorong siswa untuk memahami bagaimana berkontribusi positif terhadap perkembangan negara dan masyarakat di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa penting belajar PKN menurut saya. Mengapa kita sebagai warga, sebagai siswa atau mahasiswa penting belajar PKN? Karena menurut saya belajar PKN itu dapat membentuk generasi yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. PKN menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban, pentingnya demokrasi, keadilan, serta menghargai keberagaman. Dengan memahami nilai-nilai ini, individu dapat berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkontribusi positif terhadap perkembangan bangsa. Nah, PKN juga mengajarkan toleransi yang sangat diperlukan dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan budaya, agama, dan suku di Indonesia. Nah, ada juga alasan mengapa pembelajaran PKN itu sangat penting. Yang pertama, dapat memahami hak dan kewajiban. Nah, PKN ini mengajarkan kita tentang hak-hak yang dimiliki setiap warga negara, seperti hak atas kebebasan berbicara, untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk dilindungi oleh hukum. Dan yang kedua itu membangun kesadaran sosial. Dengan mempelajari PKN, kita menjadi lebih peka terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Ini juga bisa membantu kita memahami tantangan yang dihadapi masyarakat dan mendorong kita untuk berkontribusi dalam solusi. Dan yang ketiga itu ada pengembangan karakter. PKN menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kerjasama. Pembelajaran ini penting untuk membentuk karakter individu yang baik, sehingga kita dapat berinteraksi dengan orang lain secara positif. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, yaitu kontribusi saya sebagai Gen Z untuk pendidikan di Indonesia. Saya sebagai Gen Z itu, kontribusi saya untuk pendidikan di Indonesia dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital yang saya kuasai untuk menciptakan platform pembelajaran interaktif yang tidak hanya menarik, tetapi juga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Saya juga berkomitmen untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya melalui media sosial dan aplikasi pendidikan.
Nah, sehingga dapat membantu teman-teman sebaya dan adik-adik di daerah terpencil dalam memahami materi pelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif. Selain itu, saya ingin terlibat dengan gerakan sosial yang mempromosikan akses pendidikan yang merata dengan menyelenggarakan program sukarela di mana saya dapat mengajarkan keterampilan penting memberikan dukungan akademis bagi anak-anak yang kurang beruntung. Di samping itu juga saya percaya bahwa penting untuk mendorong metode pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif seperti proyek berbasis komunitas dan kolaborasi antar pelajar yang tidak hanya meningkatkan pemahaman materi tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial dengan mengedukasi diri dan orang lain tentang isu-isu pendidikan yang relevan serta menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi dan ide-ide baru. Saya berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendorong semangat belajar yang tinggi di antara generasi muda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.